warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dari Prodi S1 Keperawatan dari kelas 2B. Di sini saya mendapatkan tugas ilmu dasar keperawatan dengan dosen pengampu Ibu Retno. Di sini saya menyampaikan materi tentang pengendalian kimia atau pengontrolan pertumbuhan mikroorganisme. Pengendalian secara kimia. Senyawa kimia yang mengendalikan mikroorganisme dengan membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme disebut senyawa antimikroba. Senyawa antimikroba meliputi bahan kimia, pengawet, dan antiseptik. Juga obat-obatan untuk penyakit pada hewan atau tumbuhan. Senyawa antimikroba dapat berupa bahan alam murni atau bahan kimia sintetis. Senyawa antimikroba. Yang pertama antiseptik, yang kedua disinfektan. Ini contohnya gambar dari antiseptik. Dan ini contoh dari gambar disinfektan. Sterilisasi secara kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, agen kimia digunakan untuk mengendalikan mikroorganisme. Agen kimia digunakan dalam kedokteran, pengawetan makanan, dan laboratorium mikrobiologi. Beberapa istilah yang mendasar. Antiseptik, substansi kimia yang dipakai untuk kulit atau selaput lendir untuk mencegah atau membunuh pertumbuhan mikroorganisme. Disinfektan, substansi kimia yang dipakai pada benda-benda mati untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Senyawa kimia antimikroba. Antiseptik. Senyawa antimikroba yang tidak berbahaya untuk kulit dan membran mukosa dan namun tidak dapat diintek dalam tubuh. Contoh merkuri, perat nitrat, iodin, alkohol, deterjen. Yang kedua disinfektan. Senyawa yang membunuh mikroba namun tidak membunuh spora. Tidak aman untuk aplikasi pada makhluk hidup atau jaringan dan hanya digunakan aman untuk benda-benda mati perkakas seperti meja, bangku, lantai, dan lain-lain. Contoh, klorin, hipochlorites, chlorine compound, copper sulfate, ammonium compound. Kadang, disinfektan dan antiseptik merupakan bahan yang sama, hanya berbeda kadarnya saja. Senyawa kimia antimikroba. Yang pertama, preservatif atau bahan pengawet merupakan senyawa yang bersifat statik yang akan menghambat pertumbuhan mikroba, umumnya pada produk makanan dan minuman. Contoh, kalsium propionate, sodium benzoat, formaldehyde, nitrat, sulfur diokin. Yang kedua, antibiotik, senyawa antimikroba yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroba patogen. Mekanisme kerja agen kimia. Yang pertama, faktor utama yang menentukan efektif atau tidak agen kimia dapat mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme, antara lain kadar disinfektan, waktu, suhu, jenis disinfektan, jumlah, dan tipe mikroorganisme. Yang kedua, mekanisme penghambat meliputi mempengaruhi beberapa bagian sel mikroorganisme seperti pada membran sel, enzim tertentu, dan protein struktural seperti yang terdapat pada dinding sel hidup. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.